Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang senantiasa mendapatkan rahmat dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, kita sebagai hamba selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mati yang sementara. Semalam kita habis mati sementara, tidur. Kita membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Begitu azan berkumandang, Allah berikan kemudahan dengan kita membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, hingga kita bisa bangun, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan satu perkara yang sangat besar, yaitu melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Barang siapa yang pagi-pagi hari dia bangun dari tidurnya, dia langsung ambil air wudu dan dia menuju ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat berjamaah, maka pada hakikatnya dia membawa daripada bendera iman, mengibarkan bendera iman, diberikan penghargaan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa bendera iman. Barang siapa yang setelah tidur dia tidak kenal dengan Allah, pagi-pagi langsung ke pasar, pagi-pagi langsung ke ladang, ke toko dan sebagainya, maka pada hakikatnya orang tersebut di tangannya membawa bendera syaitan, tertipu oleh kehidupan dunia. Ad-dunya mata'ul hurur, dunia tempat menipu, dunia adalah perkara yang semu. Dan perkara sholat subuh ini Masya Allah termasuk dua waktu yang sangat dingin, dua waktu yang mungkin memberatkan diri kita kalau betul-betul kita tidak memantapkan iman kepada Allah. Ya, dua waktu dingin yaitu sholat asar dan sholat subuh. Ini jarang sekali, ya, kalau tidak ditekan hawa nafsunya maka tidak akan mudah untuk melaksanakannya, apalagi melaksanakan sholat subuh dan asar dengan cara berjamaah. Mengapa tersebut? Karena pada waktu asar orang-orang ini sibuk dengan pekerjaan, tanggung dengan pekerjaan-pekerjaan mereka. Subuh juga demikian, lagi asyik-asyiknya tidur, ya, maka kalau tidak diinjak daripada nafsunya, maka tidak akan sampai menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apalagi mendirikan sholat secara berjamaah. Maka kita bersyukur pada Allah diberikan nikmat yang sangat besar, nikmat iman dan Islam. Maka mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, baik nikmat sehat, baik nikmat lapang, baik nikmat luang, dan sampai nikmat-nikmat yang lainnya, dan nikmat iman dan Islam yang sangat luar biasa ini, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka sangat sedikit sekali
Mungkin diri kita yang mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan demi peringatan-peringatan kepada diri kita, baik bencana alam, tsunami, banjir bandang, gempa bumi dan lain sebagainya, kekeringan dan sebagainya. Ini adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menegur kita supaya kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin salat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sedikit menengok ke sejarah para sahabat dahulu, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Berkat kegigihan iman mereka, memegang iman mereka yang meyakini akan satu-satunya perkara yang harus disembah, yang harus ditakuti, yang harus diharap-harapkan, yang melihara, yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayatnya. Mereka ikhlas kepada perintah-perintah Allah, ikhlas kepada sunnah-sunnah Nabi, maka Allah pun ikhlas kepada mereka hingga mereka dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana supaya diri kita sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita mencontoh daripada kehidupan para sahabat. Sahabat begitu tegarnya dalam memegang agama, begitu kuatnya, begitu sabarnya, begitu yakinnya, hakul yakin, betul-betul tertancap ke dalam hatinya, hingga betul-betul mereka membawa agama, memegang agama hingga akhir hayatnya, hingga mereka alhamdulillah, ya, mereka mati dalam keadaan beragama Islam. Dan Allah rindu kepada mereka, Allah ridho kepada mereka, insya Allah mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dirinya rahmatullah Subhanahu wa taala, karena pada diri-diri sahabat ini masya Allah punya sifat-sifat yang sangat mulia, sifat yang betul-betul dipegang. Sifat inilah yang membuat sahabat gigih kepada agamanya. Sifat inilah yang membuat daripada keimanan sahabat ini betul-betul mendasar. Iman yang madrub, yang betul-betul mengakar ke dalam hati. Maka hari ini iman kita hanya sekedar iman maujud, ya, hanya sekedar lisan saja, tapi belum mengakar ke dalam hati. Kalau sahabat, masya Allah, imannya betul-betul mengakar ke dalam hati. Kata ulama adalah iman yang madrub, yang betul-betul sudah mengakar ke dalam hati. Ibarat pepohonan, kalau akarnya mendasar ke bawah, ya, begitu kuat nancap ke tanah, maka dia tidak akan mudah tergoyangkan oleh apa saja. Angin puting beliung kah, angin tornado kah, gempa bumi kah, banjir bandang kah, maka iman sahabat ini, pohon tersebut akan kuat. Karena akarnya begitu-betul menancap ke dalam tanah, sangat dalam sekali. Maka begitulah sahabat, keimanan mereka. Setelah mereka diberikan dakwah oleh Rasulullah SAW untuk berubah keyakinan mereka, yang meyakini akan berhala-berhala sepenuhnya, maka dialihkan supaya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka, betul-betul membuang sekali, mengeluarkan kebesaran-kebesaran makhluk, Lata, Uzza, ya, pertanian mereka, pertokoan mereka, betul-betul hanya satu-satunya kebesaran Allah yang mereka masukkan ke dalam hati mereka, hingga mereka kuat dalam mengamalkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka harus disiksa, sampai mereka harus terpotong tangannya, sampai mereka harus jadi orang syahid di jalan Allah, anak-anaknya jadi janda-janda, anaknya jadi yatim piatu, istri jadi janda-janda semua. Karena apa? Karena keimanan. Karena sudah yakin kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu-satunya, ya, yang dia sembah, satu-satunya yang dia yakini, yang memberikan kehidupan, yang memberikan segala sesuatu kenikmatan-kenikmatan di dunia,
ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang beri rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yakin terhadap kalimat la ilaha illallah. Maka hari ini apabila diri kita mengikut daripada napak tilas para sahabat-sahabat Nabi, meyakini akan kalimat la ilaha illallah, mengupas mengartikan apa di balik kalimat la ilaha illallah ini, maka insyaallah berapa persen insyaallah kita akan bisa dikit demi sedikit. Kalau sahabat itu 100%. Kalau tingkatan kita Masya Allah ya, kalau tingkatan kita apalagi kita umat akhir zaman yang dikatakan Rasulullah, kalau umat akhir zaman itu esoknya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, besoknya kafir ya. Maka hari ini kita masih belajar dan belajar lagi, belajar dan belajar lagi untuk betul-betul memasukkan keyakinan, kebesaran, kehebatan ya Allah ke dalam hati kita. Maka mungkin suasana dan keadaan sekarang ini masih sulit sekali untuk betul-betul memasukkan keyakinan ya ke dalam hati kita akan satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang singgah dalam hati kita. Sulit betul karena suasana keadaan sudah demikian rupa. Di sana sini orang-orang di luar Islam menggempur ya supaya bagaimana di dalam hati-hati manusia khususnya orang Islam jauh daripada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan pun berdakwah siang dan malam supaya mengajak mereka supaya jangan sampai dalam hati-hati mereka itu ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka mereka masih tetap dengan kebesaran dunia mereka. Mereka tetap mereka masih lalai kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah nampak jelas hari ini bagaimana setiap waktu, setiap saat ada dikumandangkan diri kita, mungkin lingkungan kita, ahli keluarga kita tidak mampu menunaikan perintah-perintah Allah, menunaikan daripada kewajiban mereka untuk mendatangi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa keimanan daripada diri-diri kita sangatlah lemah. Para sahabat dahulu ketika azan dikumandangkan, maka mereka akan meninggalkan aktivitas-aktivitas mereka. Maka hari ini kita berbalik. Ketika kita dipanggil daripada atasan kita, maka kita akan tepat waktu. Sesibuk apapun ya diri kita, lagi apapun diri kita, ketika ada atasan yang memanggil, maka dia akan buru-buru. Tetapi ketika Allah yang memanggil, ya kita menomorduakan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini bisa nampak jelas bahwa kebesaran-kebesaran dunia, kebesaran-kebesaran makhluk sudah betul-betul penuh dan memenuhi hati-hati diri kita, hati-hati anak istri kita, hati-hati daripada tetangga-tetangga kita. Maka hari ini masjid-masjid pun kosong, azan dikumandangkan di mana-mana. Maka bagaimana hadirinnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ajak diri kita, ajak daripada anak istri kita, ajak daripada lingkungan kita untuk sama-sama memasukkan betul-betul keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kelak nanti kita akan bahagia di dunia akhirat. Itulah sahabat. Mereka betul-betul meyakini, mengeluarkan kebesaran makhluk ke dalam hatinya. Ya, hanya satu-satunya kebesaran Allah yang dimasukkan ke dalam hatinya. Maka ketika ketika para sahabat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulut mereka akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka itulah sukses-suksesnya manusia. Maka itu harapan diri kita semua, supaya setiap orang yang mati, diri kita, anak kita, semua kaum muslimin muslimat mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tujuan diri kita, supaya diri kita mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ketika kita nanti mati dalam keadaan, atau mungkin anak kita, istri kita, tetangga kita mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ditalkin la ilaha illallah susah sekali, ketika ditalkin Allah susah sekali. Ini menandakan bahwa
di dalam hati-hati diri kita, dalam hati-hati anak istri kita, tetangga kita, ada kebesaran-kebesaran makhluk. Maka kita ajak mereka untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya, bahkan mengkosongkan daripada hati-hati kita, hati-hati mereka, yaitu daripada kebesaran-kebesaran dunia, memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati-hati mereka. Ada supaya apa? Supaya kelak nanti ketika Allah panggil diri kita semua, mati dalam keadaan mulut kita, lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan bagaimana dalam tujuan daripada kehidupan kita di dunia ini senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan takut, ya, karena hari ini masya Allah Rasulullah sudah mengatakan bahwa agama Islam datang itu dalam keadaan dianggap asing, ya, maka akhir zaman pun juga demikian. Agama akan dianggap asing. Hiruk pikuk orang mengatakan, bukan orang non muslim, bukan orang Islam, bukan orang non muslim yang mengatakannya, tapi orang-orang muslim yang mengatakannya. Ini apa lagi? Ini ajaran apa lagi? Ya, karena sakit lamanya orang bungkam, orang tidak mengamalkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ketika salat berjamaah pun mereka masih heran, kok salat di masjid waktunya kerja, kok salat di masjid waktunya lagi ada urusan ini itu, ya kan masih banyak waktu, ya. Terus perkara-perkara yang lain, sunnah-sunnah yang lainnya, haruskah makan dengan tata cara yang demikian, ya? Itu kan sunnah, nggak ada masalah. Diamalkan pun dapat pahala, nggak diamal pun nggak ada masalah, ya. Mereka meremehkan daripada amalan-amal baginda Rasulullah SAW. Bukan mereka saja, diri kita, ahli keluarga kita pun juga demikian. Ya sudah dilatih setiap saat dan keadaan, ya. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang lemah. Karena apa? Satu sisi setan selalu mengajak daripada diri kita, mengajak daripada keluarga kita, seluruh umat manusia ini tidak mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka gelamjar, ya, ketika kita mengamalkan bagaimana cara tata tertib ketika kita mau masuk masjid, ya, kadang-kadang kita lupa masuk masjid dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, ya. Begitu juga kita dalam WC, begitu kita tidur makan dan sebagainya, sudah cacar ucah, tidak karu-karuan. Maka apa yang kita kerjakan tidak hanya makan, tidak hanya tidur, tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bangkit lagi, menguatkan bagaimana supaya dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan inilah satu-satunya jalan, satu-satunya jembatan untuk mencapai kesuksesan dunia, untuk mencapai kesuksesan nanti ketika kelak akhirat, hanya dengan berpegang teguh kepada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita akan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi dan para sahabat. Bahwa ketika di padang mahsyar nanti, ya, ketika manusia dikumpulkan jadi satu, dari zamannya Nabi Adam hingga zaman akhir zaman, maka dikumpulkan. Rasulullah SAW akan berikan syafaat kepada umatnya, karena begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya. Ketika Rasulullah SAW hendak meninggal pun yang dipikirkan adalah ummati. Selalu bagaimana daripada umatnya, supaya selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berkumpul minta syafaat daripada baginda Rasulullah SAW, maka mereka akan diseleksi satu demi satu. Mungkin di antaranya kita, bagaimana karakter kamu sesuai tidak dengan apa yang saya bawa, ya, Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita sedikit besarnya banyak kekurangan, sebagainya, makin Rasulullah SAW nanti dulu kamu, ya. Insyaallah minimal kita akan diberikan ciri khas sebagai umatnya Rasulullah SAW, walaupun kita mungkin urutan yang berapa berapa orang, ya, mungkin 1000, mungkin 3000, apa mungkin berapa orang.